Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Rasnanggara dengan NPM 2578251 dari kelas 2B Teknologi Rekayasa Internet. Di sini saya akan melanjutkan tugas presentasi modul, yaitu sekarang pada modul 6, yaitu tentang lapisan tautan data. Di sini pada materi pertama yaitu lapisan tautan data, yaitu data pada layer 2 pada model OSI seperti yang ditunjukkan pada gambar, yaitu kita mempersembahkan data jaringan untuk jaringan fisik. Jadi lapisan tautan data bertanggung jawab atas komunikasi antar kartu antarmuka jaringan atau NIC, yaitu lapisan tautan data melakukan hal-hal berikut. Jadi yang pertama, dia melakukan lapisan untuk mengakses media. Yang kedua yaitu menerima data. Yang ketiga, mengontrol bagaimana data ditempatkan. Yang keempat yaitu melakukan pertukaran frame antar titik akhir. Lalu yang kelima yaitu menerima data di kalkulasi. Lalu yang keenam itu melakukan deteksi kesalahan dan menolak setiap frame yang rusak. Jadi begini contohnya ya. Jadi pada OSI layer ya, pada yang lapisan kedua yaitu tautan data untuk pengisian data jaringan untuk jaringan PC. Oke, pada dalam jaringan komputer, sebuah node adalah perangkat yang menerima, membuat, menyimpan atau meneruskan data di sepanjang jalur komunikasi. Oke, lanjut pada materi yang kedua, itu sub lapisan tautan data LAN atau MAN IEEE 802. Jadi standar IEEE 802 LAN MAN khusus untuk LAN Ethernet, LAN Netcable atau WLAN, yaitu jaringan area pribadi Netcable pada WPAN, dan jenis jaringan area lokal yaitu dan metropolitan lainnya. Lapisan tautan data IEEE 802 LAN atau MAN terdiri dari dua lapisan berikut. Jadi yang pertama itu kontrol tautan logis, yaitu logical link control LLC. Sebelum ia berkomunikasi antar perangkat jaringan, ia dilapisin atau perangkat jaringan lapisan bawah. Yang kedua itu kontrol akses media atau MMAX yang mengimplementasikan sublapisan dalam perangkat keras, yaitu bertanggung jawab atas enkripsi data kontrol akses media. Oke. Pada materi yang ketiga itu memberikan akses ke media, ya setiap lingkungan jaringan dilalui paket saat berpindah dari host lokal ke host jarak jauh dapat memiliki karakteristik yang berbeda. Misalnya LAN Ethernet biasanya terdiri dari banyak host yang bersaing untuk mendapatkan akses pada jaringan. Sublapisan MAC menyediakan hal ini dengan tautan serial. Metode akses mungkin hanya terdiri dari koneksi jaringan antara dua perangkat saja. Jadi pada setiap lompatan di sepanjang jalur, router menjalankan fungsi dua layar berikut, yaitu menerima bingkai, membuka kemasan, lalu mengemas ulang, lalu meneruskan frame baru. Oke. Pada materi keempat yaitu standar lapisan tautan data. Jadi pada umumnya itu tidak didefinisikan oleh request for comments atau RFC, tidak seperti protokol lapisan atas dari rangkaian TCP atau IP. Internet Agent Task Force atau IETF itu memelihara protokol dan layanan fungsional untuk rangkaian protokol. Jadi ini itu organisasi teknik menurunkan standar protokol yang terbuka, yaitu meliputi kayak Institut Insinyur, yaitu Persatuan Telekomunikasi, Organisasi Internasional, dan Lembaga Nasional Amerika. Oke, ini contoh logonya ya. Oke, lanjut pada materi 6.2 ya, yaitu topologi. Oke, di sini kita translate. Oke, ini belum ke translate ya. Nah, oke. Jadi topologi fisik dan logis itu seperti yang telah kita pelajari di lapisan tautan data memberikan data jaringan untuk jaringan fisik. Jadi di sini ada dua jenis topologi yang digunakan saat mendeskripsikan jaringan LAN dan WAN, yaitu topologi fisik, yaitu digunakan untuk mengidentifikasi koneksi fisik dan bagaimana perangkat akhir dan perangkat perantara. Contohnya misal seperti router, switch, dan titik akses netkabel saling terhubung. Yang kedua itu topologi logis, yaitu merujuk pada jaringan yang mentransfer frame dari satu node ke node berikutnya. Jadi topologi ini kayak mengidentifikasi koneksi virtual menggunakan antarmuka perangkat dan skema pengelamatan IP layer 3. Oke, lanjutnya yaitu ada topologi WAN, yaitu seperti
dia itu kayak titik ke titik. Jadi topologi yang paling sederhana paling umum yaitu terdiri dari tautan permanen antara dua titik. Jadi hybridnya itu variasi dari kombinasi dan berbagai topologi. Misalnya seperti partial mesh adalah topologi hybrid di mana beberapa tetapi tidak semua perangkat saling terhubung. Itu ada hub and spoke yaitu seperti ini, lalu jala kayak begini seperti gambar bintang. Oke, selanjutnya one point to point yaitu di mana titik ke titik fisik secara langsung menghubungkan dua node seperti ditunjukkan pada gambar ya di sini nih. Itu tidak perlu membagikan media dengan satu lain. Jadi dia itu kayak dua perangkat point to point ya. Sebuah node perlu menentukan apakah frame masih ditujukan pada node lain. Oke, lanjutnya topologi LAN yaitu perangkat akhir yang dihubungkan menggunakan topologi bintang atau bintang yang diperluas seperti ditunjukkan pada gambar. Oke, untuk gambarnya sepertinya topologi bintang yang diperluas gitu. Jadi topologi ini sama halnya dengan topologi LAN warisan. Contohnya seperti bus, itu semua sistem ujung saling terhubung dan diakhiri dengan beberapa bentuk di setiap ujungnya. Yang kedua itu sistem ujung cincin yaitu terhubung ke tetangga masing-masing membentuk cincin, dan cincin tersebut tidak perlu diakhiri tidak seperti topologi bus ya. Contohnya seperti ini. Ini topologi bintang yang membentuk siku-siku bintang. Lalu di sini ada topologi bintang yang diperluas yang dimana di sini dari topologi bintang lalu dihubungkan ke bintang topologi yang lain. Jadi ini selanjutnya bus topologi yang membentuk seperti bus. Lalu topologi cincin yaitu dimana topologi yang melingkar. Lalu pada 2.5 yaitu tentang komunikasi half duplex dan full duplex. Jadi di sini kita tuh menjelaskan tentang kedua perangkat yang dapat mengirim dan menerima data pada media, tetapi tidak dapat melakukannya secara bersamaan. Jadi dia itu dapat mengirim data dan menerima data, tapi kekurangannya tidak bisa secara bersamaan. Contohnya seperti server ke pusatnya. Lalu di sini ada komunikasi duplex penuh, yaitu kedua perangkat dapat secara bersamaan mengirim dan menerima media bersamaan. Jadi lapisan tautan data dapat mengkonsumsi bahwa media tersebut untuk transmisi bagi kedua node setiap saat. Oke, selanjutnya pada metode control access yaitu LAN Ethernet 1 adalah contoh jaringan multi akses. Jadi jaringan multi akses yaitu jaringan yang memungkinkan dua atau lebih perangkat untuk mengakses jaringan secara bersamaan. Jadi contohnya yaitu akses berbasis persaingan dan akses kontrol gitu. Jadi akses persaingan contohnya seperti node beroperasi dalam hal duplex bersaing untuk menggunakan media. Sementara untuk akses terkontrol, jadi setiap node memiliki waktu sendiri untuk menggunakan media ya. Oke, pada 2.7 yaitu akses berbasis persaingan atau CSMA atau CD, yaitu jaringan LAN yang menggunakan CSMA atau CA. Lalu LAN Ethernet topologi bus lama yang menggunakan CSMA dan CD, dan LAN Ethernet lama menggunakan hub menggunakan CSMA CD juga. Jadi dia itu jaringan beroperasi dalam hal duplex yang berarti hanya satu perangkat yang dapat mengirim atau menerima data pada satu waktu. Pada 2.8 yaitu berbasis persaingan. Jadi di sini menggunakan metode yang mirip dengan CSMA, yaitu mendeteksi apakah media tersebut kosong dan menggunakan teknik tambahan. Di lingkungan nirkabel mungkin tidak memungkinkan bagi perangkat yang untuk mendeteksi tabrakan. Jadi dia mendeteksi tabrakan tetapi mencoba menghindarinya dengan menunggu sebelum mengirim data gitu. Oke, lanjut pada materi 6.3 yaitu bingkai tautan data atau data link frame. Di sini kita translate terlebih dahulu ya. Oke, kita nunggu. Oke, yang pertama itu ada kerangka. Jadi topik di sini itu kayak membahas secara detail yang terjadi pada frame data link saat bergerak melalui jaringan ya. Jadi misal contoh di sini kan ada protokol tautan data, itu ada beberapa 3 bagian dasar yaitu judul, data, dan cuplikan. Jadi dia itu berbeda dengan protokol enskripsi lainnya. Jadi lapisan tautan data menambahkan informasi dalam bentuk trailer di akhir frame. Oke, bidang bingkai pada materi selanjutnya itu pembicaraan memecah aliran data menjadi kelompok-kelompok yang dapat diuraikan dengan informasi yang dikontrol disisipkan di header dan trailer sebagai
nilai dalam bidang yang berbeda. Jadi format itu kayak memberikan struktur pada sinyal fisik yang dikenai oleh not dan decoder. Oke, selanjutnya pada 3.3 itu alamat lapisan 2, yaitu di mana tautan data menyediakan pengamatan yang digunakan dalam pengiriman frame melalui media lokal bersama. Jadi alamat frame pada lapisan ini disebut dengan alamat fisik. Jadi pengalaman lapisan tautan data terdapat dalam header frame dan menentukan tujuan frame pada jaringan lokal. Lalu pada materi terakhir yaitu 3.4 yaitu frame LAN dan WAN, yaitu protokol Ethernet yang digunakan untuk LAN berkabel atau komunikasi nirkabel yang termasuk dalam protokol WLAN, yang dimana yang dirancang untuk jaringan multi akses ya. Jadi di sini pada beberapa protokol WAN selama bertahun-tahun meliputi seperti protokol titik ke titik, terus kontrol tautan data tingkat tinggi, frame relay, dan mode transfer unscription. Jadi kayaknya pada protokol lapisan tautan data meliputi seperti Ethernet, nirkabel, protokol titik ke titik, kontrol tautan data tingkat tinggi, dan frame relay ya. Oke, mungkin itu untuk penjelasan pada modul 6 ya dari saya. Mungkin itu saja yang bisa saya sampaikan. Saya Eri, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.